Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, juga kedua mempelai yang kita resmikan pernikahannya hari ini. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan tausiah dalam waktu mungkin 30 menit atau kutipun kuliah 30 menit, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Hari ini kita meresmikan pernikahan Bayu Pamuli Narusian Manyabar Jai sama Jai Manyabar Jai Bima Bayu Pulungan Boru Radioli Nasian kita Korban Warajau Bima Boru Harahat Binegi Kit Sinokon Nami dia mula duada para jodoh diho Pulungan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan agar kita ini menjadi orang yang baik. Istri juga sama, agar menjadi wanita yang baik. Terlebih-lebih kita sedang berada di bulan yang baik, namanya bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu nanti terpisah yaitu bulan Rajab. Dan kita disuruh untuk memperbanyak kebaikan dan kebaikan. Pertanyaannya adalah, kebaikan apa yang harus kita lakukan? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 6 kata baik, tapi dengan penekanan makna yang berbeda. Secara translate atau terjemahan artinya semuanya baik. Yang pertama ada kata thayyib, artinya baik. Ada khair, juga artinya baik. Lalu ma'ruf, yang ketiga artinya juga baik. Yang keempat ada ihsan, artinya juga baik. Yang kelima ada sholih, artinya juga baik. Yang keenam ada birrun, artinya juga baik. Tapi penekanannya berbeda. Karena ini momennya adalah momen walimatul urs, maka secara khusus kami sampaikan makna ini dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, pulungan thayyib. Baik yang dimaksud adalah secara fisik, dimakan dia baik, dipandang dia baik, itu namanya thayyib. Jadi makanan yang kita makan itu harus memilih yang baik. Perempuan juga sama, untuk menjadi wanita yang baik maka rawatlah tubuhmu, maka berhiaslah di hadapan suamimu agar dia melihatmu enak dipandang. Itu bahasa Arabnya thayyib. Kita temukan dalam Quran, kulu min thayyibat, kata Allah, makanlah yang baik-baik. Baik yang dimaksud adalah bermanfaat untuk tubuh kita. Dan dalam rumah tangga juga sama. Allah sebutkan, fankihu ma taba lakum, maka nikahilah perempuan yang baik. Jadi menurut pulungan kan bin-on yang terbaik kan? Maka nabarani tiga bertamai kini simurangan siang banyak berlalu kusut kan? Ibarat itu terlalu betul kalau usia muda orang bertamai kan? Jadi inilah yang terbaik. Begitu juga berharap surahu menjadi si pulungan bukan bin-on yang terbaik. Banyak yang baik menurut orang lain, tapi belum tentu baik buat kita. Sama halnya dengan orang yang punya duit, dia duitnya banyak, tanahnya luas, tapi Allah berikan padanya penyakit sehingga makanan yang boleh ia makan tidak sembarangan. Lewat jalan sate kambing, adong gue pengmia kok, tayin dan toleh pamania karena maru penyakit di darah tinggi. Sementara di depannya ada orang yang miskin, ordornya makan sate kambing. Tapi masalah lain dengan pengmia. Jadi beda kaya dan miskin hanya masalah boleh atau tidak boleh. Itulah tuli. Sadar ngepengnya, kita tuli pamannya. Nah paduana, tolong dipamannya, tidak ngepengnya. Tangkap kesuangan sate kambing berbuana. Awal beda protokol lengkinan baru makan ambing karena iya anak kopi kan. Maksudnya timur dari kopi kabel mamoni kan. Wajah ditakar. Tapi pada waktu mangkoa, pada mandung majua, bawa banyak. Jadi thayyib adalah fisik. Jadi pulungan jauh fisikmu.
Anggo bisa juga itu laku songolon patampan-tampan kemalaku betul kan? Ulang itu poso-poso tampan dan tim dengan tahu, tapi laku mari bisa kali sabukin kemana? Anggo itu ngapa nih? So ini usia Allah haram. Setelah menikah rawatlah dirimu. O bentong bayo gulungan leto ngepeng pada usi di pada usi di lepen na insuna kan? Skincare na apa? Kadang-kadang bapak-bapak bertengkar dengan istrinya gara-gara masalah ini. Si istri ingin menghias diri karena dia ingin mengamalkan sunnatullah dan sunnatul Rasul. Siapa pendem? Untuk menjaga diri perempuan harus berhias, karena kalau tidak berhias maka suami akan lari ke lain hati. Oh jarang kau mari di huru harap harus kau yang boleh bakas. Jadi sedang jauh kau ibu asul dalam tahan matai balas. Tolong koreksi dirimu ini. Manom betul aman tahun malu jaya warusau kare jadi kemudian lalu kumas nawar lauka morkus tak morbe mor sama ini sudah kan. Lalu kumas sudah tahan akhirnya keluar. Seharusnya bagi seorang istri berhiaslah sebelum pulang suamimu. Baru harap berhiasku negeri bayar abang sekali jadi orang. Anggo pengantin baru yakin oleh bisa. Tapi yang mengandung sana dengan kisah ayo bisa saja walau bukan perkara ini kan. Aku baru-baru menikah dia doinanta barakat mau na bulan barakat maabang nih salangnya sang buya tapi yang belum sana dengan laki dia doinanta isuco barakat mau barakat mau pintu ya tolong lihat kan main dapat buat pun main buat ditambah kan. Jadi istri harus sadar diri karena perintah agama kita harus menjaga kebaikan dalam makna tujuh. Seumpama sampai dulu puluhan salah jawabnya boleh. Adong seumpama yang pengen 100.000 bisa masuk di pertulis yang kita 100. Berapa benda halal memang sama. Napa aja 20 kalau dah. Tapi sebenarnya itu semua di peluang. Pengalaman Nabi itu semua ni. Baru timbang gota bisa baru garis pisah. Dapat epeng na 100.000, 80.000 di situ. Pun may butuh dapat ning nali kan? Ay mangwami, mapengalaman. Kenapa? Karena kalau sudah di tangan istri sulit untuk mengambil kembali. Maka suami harus menjaga dirinya. Tidak lagi minum manis ke bawah loko. Tidak lagi mengirim sigaret atau bohong kan? Jaga dirimu karena itu perintah agama. Jadi kalau tidak mengakali atau dari margaus kurungan, jaga dirimu. Ulang setore ini sudah sama ini kepada posisi sigaret itu gara-gara ini kan? Nggak minum kau beda doang kan? Jadi yang gua ama-ama, pengalaman doang. Jadi lo dah keras-keras dapat tanah ini lalu amal kuni kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga diri karena itu perintah agama. Makanlah yang baik, rawat fisikmu, itulah makna thayyib. Jadi Pak Ustaz, thayyib itu artinya baik, memang dilagui menyanyi bab thayyib jahat. Anggo di agama thayyib itu baik. Orang thayyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran dan 5 sulak makan itu dalam lagu. Lalu yang kedua ada namanya khair. Khair adalah sifat baik. Sifat yang diartikan adalah dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita menegurnya, kita menyapanya. Pada marsuatul marga harahab ahmaliyo. Pada tertuang tulungan tulang itu. Pada terpusore impar itu kan. Begitulah sifat baik yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak pandai bertutur sapa lewat dia baik lidahnya tuang bayo ibu lewat lompung niya na puso-puso lebih bayo ibadah suya jalan sifat khair. Jadi kita orang tua harus mendidik anak kita, mendidik istri kita. Kemana kita akan bertutur abang boru oma mengajari dia dalam boru dia doa bantua dan tulang itulah khair. Dan Allah mengatakan sedikit kebaikan itu kelak kemudian akan dibalas oleh Allah.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan namanya memang cukup sabar dan tulang ni boy betul yang bilangan dan tulangnya aujab ruannya nak berui sehingga dia mendapat kebaikan dalam bentuk khair, suatu saat itu pun akan Allah balas. Tapi sebaliknya, ketika kita menyinggung perasaan orang lain karena tidak menegurnya, tidak menyapanya, itu juga Allah balas kemudian di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, tayyib, jaga dirimu, mari diho, gosok ipunmu, manombo na gosok ngata hanamantai, donok-donok ilambung dia nak burui di pulau Bali, dia nak gosok gigi dan tahu. Apalagi yang pengumpul na ito, nulik na sulot, sugi-sugi dia isi kan? Kaya itu ngata hanupungi na isang timnan, lain na magtimbang, atau lain na malitik burang kan? Jaga fisikmu, khair, bersifat baiklah kepada suami, bersifat baiklah, bertutur kata yang baiklah, dengan kumangkuling kulungan tolak turun, itulah kebaikan dalam bentuk khair. Lalu ada yang ketiga namanya ma'ruf. Sering kita dengar istilah amar ma'ruf nahi munkar. Maksud dari ma'ruf adalah sikap baik. Kalau khair sifat baik, kalau ma'ruf sikap baik. Adong nama ninggal di Banjarmasin biadu sikap. Kedo hotu usaha, kedo hotu kobun ibadiar, kok indah terlibat polisi, berarti Anda bukan orang baik dalam kategori ma'ruf. Adong horjar Siriau Songon biado keterlibatan sementara ho kahanggina, sementara ho suhu wadak ho morani indah terlibat di horja Siriau ni, sementara adong Indonesia Uganda bayoi atau anak borui bukan orang baik dalam kaitan ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf sikap, bagaimana sikapmu ketika ada orang meninggal dunia? Turutkah kita penyelenggaraan jenazahnya? Paling tidak ikut menyolatkan, kalau tidak sempat ikut menguburkannya. Jadi inilah sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilakukan ini semata-mata karena Allah, perempuan berhias diri lillahi ta'ala karena di hadapan suaminya. Suami berhias diri menjaga merawat tubuhnya demi Allah karena dia sudah menikah, namanya thayyib. Lalu dia bertutur kata dengan baik suami dan istri, berarti dia sudah khair. Dilakukan lillahi ta'ala juga. Kemudian dia bersikap semata-mata mengharapkan keriduan Allah. Songonon mamo baru harap kan udah mulai berbini. Lengarami alakon kum tahun sesudah. Nggak ada mengharapkan upah semata-mata lillahi ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Orang yang berbuat baik dengan niat lillahi ta'ala, orang itu disebut dengan muhsinin, orang senantiasa melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Jadi kalau empat ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga, jadilah suami itu suami yang soleh, artinya juga baik. Kalau perempuan itu juga melakukan di rumahnya, dia merawat dirinya, dia bersifat baik, dia bersikap baik. Ketika keluarga suaminya ada yang ditimpa musibah, ada yang ditimpa penyakit, dirawat di rumah sakit, dia ikut di situ, ikut terlibat, maka bersikap baik, ma'ruf, dilakukan semata-mata karena Allah, itulah ihsan. Perempuan itu disebut dengan istri yang solihah. Jadi tidak benar ada orang mengaku dirinya soleh, rajin sholat, rajin ibadah, sementara jarang mandi. Itu bukan orang soleh. Rasulullah itu orang paling gagah, paling ganteng, badannya paling harum, pakaiannya paling rapi. Itulah thayyib. Dia bertutur kata dengan istrinya, dia paling ramah. Dia bersikap kepada sahabat-sahabatnya dengan sikap baik. Itulah ma'ruf. Dilakukan lillahi ta'ala, itulah ihsan. Jadilah Rasulullah itu adalah seorang nabi yang soleh. Jadi suami yang soleh, naubatun kulungan manusia, jaga dirimu, rawat badanmu, lalu bersifat baik, bersikap baik lillahi ta'ala dilakukan, itulah suami yang soleh. Dan anak yang soleh juga sama. Kelak kemudian hari Anda berdua dititipi anak, maka didiklah dia bagaimana dia bisa mandi secara mandiri, pakaiannya rapi dan bersih,
Lalu ajari dia bertutur kata, itulah khair. Ajari dia bersikap baik. Ketika ada sampah tercecer, dia memungutnya. Ketika ada kaca, serpihan kaca paku, dia meminggirkannya. Itu sikap. Dan dia lakukan itu mengharapkan keriduan kedua orang tuanya, sama dengan mengharapkan keriduan Allah. Itulah ihsan. Maka anak ini kemudian akan menjadi anak yang solid dan solihah. Ditambah lagi didoakan oleh kedua orang tuanya. Lalu di dalam Al-Quran inilah yang Allah sebutkan, tidak akan pernah rugi. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Manusia itu senantiasa dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik tidak akan pernah rugi. Siapa mereka? Yang menjaga fisiknya baik, memakan makanan yang baik, dia bersifat baik dan dia bersikap baik, dilakukan semata-mata karena Allah. Itulah anak yang soleh, itulah suami yang soleh, itulah istri yang solehah. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Allah Ibrahim untuk tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ibadahmu yang berharap baru-baru menikah, surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Selama 85 tahun Ibrahim menjalani kehidupan dunia, belum kunjung Allah berikan anak begini. Tapi dari orang pula mau juga medium tahun umur 85 tahun, 85 tahun. Nung bila mau jual mesuli. 85 tahun Ibrahim menanti itu, dia tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lalu Allah kabulkan doa itu dengan lahirnya anaknya Ismail dari istri keduanya yakni Siti Hajar. 15 tahun kemudian barulah istri pertamanya Sarah melahirkan anak yang kedua. Itulah namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Daud tumpangan Ismail 15 tahun para jono, baru Nabi Ishaq, Ismail abang. Jadi Ibrahim Nabi Rasul Khalilullah, teman dekat Allah, senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Apalagi kita pulang pulang isang kau wen awet bain patin panganon minuman lalu audun ning orang. Allah Maha Kuasa, tanpa doa ibu sulit akan dikabulkan. Maka berdoalah di awal pernikahan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ketika Allah sudah melahirkan anak buat Ibrahim yaitu Ismail, barulah Ibrahim merubah doanya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman. Maka kita bapak-bapak ibu yang sudah punya anak, doakanlah itu. Rabbana hab lana min azwajina. Oh Tuhan, jadikan malang adoan sabakas Nabi. Ketika suami mendoakan berarti yang dimaksud istri. Ketika istri mendoakan berarti yang dituju adalah suaminya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Wa dzurriyyatina, anak keturunan, bisa anak, bisa buru, bisa perempuan kan? Qurrata a'yunin, artinya penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Isa kandigan di gunungan malam madung di leher Allah, dia mufiyo falan ayum sena baduan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi soleh itu didoakan dan juga dipraktekkan bagi kaum ibu Aminah, paturi anak mi, pari di Mayogot, pari di Potang, len manganna, ulang padiar, ulang syarat naik padiar, harus dididik, itulah khair. Harus diajari bersikap, itulah ma'ruf. Ajari mereka melakukan itu tanpa pamrih atau tidak harus mengharapkan balasan dan upah, itulah ihsan. Maka anak ini kemudian dewasa akan menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, itulah 5 hal yang harus dilakukan suami dan juga istri
juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, terlebih-lebih di bulan haram ini, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Perbanyak itu menghias diri, kita bersifat baik, menegur sama orang lain, adong orda ima suibain na tubang-tubangi na jolo yung salose bulan Sawal na Zulqa'dah bahat beorja. Lalu nung salose sumpaya Idul Adha bahat beorja, itu semua. Karena orang yang datang ke walimah, ke pesta itu makruh, pahalanya lebih banyak dilakukan di bulan-bulan yang haram. Dan yang dilakukan ini semata-mata lillahi ta'ala, ihsan sama dengan soleh. Lalu yang terakhir birru, artinya juga kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan kebaikan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, walakinnal birru, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Artinya kebaikan ini dilakukan terus menerus, tidak cukup satu hari. Ulang baru-baru menikah kaya puluhan yang malapun kajian seumur hidup lakukan ini. Semuanya musyaho baru harap ulang atau benda baru-baru yang malapun seumur hidup sampai tua pun kita harus tetap merawat diri, bersifat baik, bersikap baik, dilakukan lillahi ta'ala, maka itulah orang yang soleh. Dilakukan terus menerus, itulah birru atau continue, berkesinambungan. Apabila disandarkan kepada orang tua disebut dengan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Ada kesehatan. Tidak tak? Ada. Oh, ada tulang bukan? Dan tulang. Tidak cukup berbuat baik kepada orang tua hanya sekali. Bilang isang tao pulungan, baik cuma di leher kotu inanta, efek 10 juta, 20 juta. Misalnya, puas bagi ruangmu setelah itu untuk leher kondisi efek. Lantas amin ko. Autuk maugala na marbakti itu si matowa menunjuk dolar efek 10 juta ini tidak cukup, karena berbuat baik kepada ibu dan bapak seumur kita hidup. Kalaupun dia sudah ada puluhan, jangan putuskan itu. Aduh mudah-mudahan, aduh lamburu, aduh seorang bertanya.